Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan kesiapan pihak rumah sakit dalam proses evakuasi jenazah korban ambruknya musola milik Ponpes Al-Khozini. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung ke pos mortem RSI Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Saat mengunjungi pos mortem, Muhaimin langsung memeriksa kondisi tempat pemusatan jenazah. Muhaimin juga mengapresiasi pihak rumah sakit Siti Hajar yang sigap dalam menangani para korban. Muhaimin mengajak semua pemilik ponpes untuk melihat peristiwa ini sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Karena keluarga sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada BNPB, keluarga butuh cepat dan mendapatkan kepastian apapun di sini. Yang tentu kita sangat berduka, kita sangat bersedih, dan saya minta ini jadi pelajaran penting semua pesantren-pesantren kita. Ini kita harus ngambil keputusan bersama. Sementara itu, Menteri Sosial tahun 2020 hingga 2024, Tri Risma hari ini juga sempat turun ke lokasi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Risma berusaha menenangkan para orang tua santri yang panik. Saya teman saya yang nganu itu kemarin, Bu. Ada alinya, Pak. Habis yang hidup. Hidup aja, Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam, Bu. Enggak, Pak. Dokter itu dalam itu masih ngomong, Pak. Pak, dokter, Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Tapi kenapa, Pak? Sebelumnya 108 korban telah dievakuasi pada hari keempat usai robohnya musola di Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. 5 korban meninggal dunia dan 103 orang selamat. Tim Liputan, A News melaporkan. Di balik peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini, Jawa Timur, tersimpan cerita hukuman bagi santri. Diduga santri mendapatkan hukuman mengecor bangunan jika bolos kegiatan pesantren. Di balik ambruknya musola 3 lantai BDI Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, terselip cerita soal hukuman bagi santri. Jika tidak mengikuti kegiatan pesantren, mereka bisa mendapat hukuman membantu mengecor bangunan. Informasi ini beredar di kalangan awak media berdasarkan penuturan dari salah satu santri. Hukuman mengecor sudah seperti tradisi, terutama jika kedapatan bolos kegiatan, santri diminta membantu pengecoran bangunan yang ambruk. Padahal pengecoran konstruksi bangunan tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu teknik dan keahlian khusus untuk melakukan pengecoran bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan A News melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, asisten rumah tangga di Depok tega menganiaya anak majikannya. Aksi pelaku diketahui usai orang tua korban memantau kamera pengawas yang terpasang di dalam rumahnya. Dari rekaman CCTV, pelaku melakukan kekerasan kepada salah satu anak. Pelaku mencubit balita ini saat sedang menangis. Tak hanya itu, pelaku juga mencubit dan menganiaya anak laki-laki lain yang sedang bermain hingga menangis. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mengaku kelelahan saat mengasuh kedua anak ini. Berdasarkan CCTV yang ada di rumah tersebut, ART tersebut telah melakukan penganiayaan, yaitu dengan cara mencubit dan memukul kedua anak tersebut. Ya, diketahui dan setelah diinterogasi ART tersebut karena alasan kecapean sehingga melakukan penganiayaan terhadap kedua anak. Kasus ini pun diselesaikan dengan jalur mediasi dan tidak dilanjutkan ke penindakan. Namun saat ini ART sudah tidak lagi bekerja di rumah majikannya atau diberhentikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, A News melaporkan. Aksi kekerasan terjadi diduga dilakukan oleh senior komunitas pecinta alam terhadap pesertanya di kaki gunung Dua Saudara, Kota Bitung. Peserta pendidikan dasar tersebut ditempeleng hingga ditendang. Gurita. Inilah video viral saat sejumlah remaja mengalami dugaan kekerasan saat mengikuti orientasi penerimaan anggota baru komunitas pencinta alam di Bitung, Sulawesi Utara.
terlihat sejumlah anggota baru ditampar hingga ditendang oleh seniornya. Dugaan kekerasan ini terjadi saat orientasi komunitas pencinta alam di Gunung Dua Saudara, Ronowalu, Bitung pada akhir September lalu. Kegiatan ini diduga dilaksanakan oleh Himpunan Penjelajah Alam Terbuka Smizaitus Himpasus Bitung. Akibat kejadian ini, salah satu korban mengalami luka lebam di wajahnya. Tak terima anaknya alami kekerasan, orang tua korban berinisial AA, salah satu peserta pendidikan dasar pecinta alam, melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polres Bitung. Kita mau keluar air mata, mau dapat ingat. Akhirnya masuk organisasi, pulang kemari jadi begitu. Awalnya ibu tahu? Kan awalnya kita tahu dia DP muka bangka dan bapak. Ada hal-hal yang tidak wajar, tidak sesuai dengan aturan, yaitu dengan melakukan penamparan bagian wajah dan melakukan menendang bagian tubuh. Sehingga ini menjadi masalah. Ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap aksi kekerasan dalam orientasi penerimaan anggota baru komunitas pencinta alam tersebut. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo melaporkan. Kawasan industri Cikande, Serang, Banten resmi ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif CS137. Kini akses keluar masuk kendaraan dan barang yang diawasi oleh ketat oleh tim gabungan. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kampung Kedungban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium-37 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi satu sudah selesai, ada 5 titik lagi, sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok, jadi karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan Kabupaten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Saat ini ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.